Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel Pritim 46. Hari ini hari yang sangat spesial guys. Jadi tepatnya ini adalah pukul 9:15 pagi hari Minggu. Ini kondisi motor saya sudah full BBM, kemudian sudah full servis di Ahas, dan saya start dari eh, CCM atau Cibinong City Mall ya. Nah, ini di sebelah kanan saya CCM, dan saya akan sedikit solo touring ke puncak, eh, ada yang nyebutnya negeri di atas awan guys, atau puncak jalan tolnya Banten. Di mana itu? Itu adalah Citorek di Gunung Luhur. Nah, buat temen-temen yang mungkin baru dengar apa itu Citorek, sebetulnya saya juga asing guys di telinga saya. Citorek itu apa ya? Tapi setelah saya lihat-lihat, saya tonton di YouTube yang lain, ternyata Citorek itu sangat mengasihkan guys. Dan saya pengen buktikan apakah memang suasana Citorek itu eh, begitu indah sampai banyak orang yang pengen datang ke sana. Nah, kalau teman-teman dari CCM, kita nanti pasti akan diarahkan ke kiri dan harus putar balik guys, karena nggak bisa langsung lurus ya. Oke, sambil menikmati perjalanan, jadi di Citorek itu sebetulnya view terbaiknya atau pemandangan terbaiknya adalah jam 5 pagi sampai dengan jam 7 pagi guys. Karena di situ teman-teman bisa dapetin sunrise, dan juga kondisi lembah gunungnya itu masih diselimuti dengan awan atau kabut. Nah, disitulah banyak teman-teman vlogger ataupun yang pengen sekedar touring sama teman-teman ke sana untuk menikmati keindahan tersebut. Tapi karena saya berangkatnya jam 9 pagi, dan di Google Map itu kalau kita cek sekitar 3 jam kalau lancar. Karena ini kondisinya pagi menjelang siang, pasti nanti akan ada macet di beberapa titik. Kemungkinan besar dengan istirahat saya estimasikan sekitar 3,5 sampai dengan 4 jam guys. Jadi kurang lebih kalau PP sekitar 8 jam itu cukup menguras tenaga guys. Dan pastikan semua kebutuhan touring kalian harus sudah terpenuhi, mulai dari budget yang kalian harus siapkan, kemudian peralatan equipment kebutuhan kalian masing-masing, entah itu obat-obatan, tambahan aqua, atau juga obeng-obeng. Kemudian jangan lupa untuk membawa jas hujan, sendal jepit, dan lain-lain ya. Nah, sebagai informasi ini, jadi saya itu sudah ngisi bahan bakar ini pakai Pertalite guys. Full tank pokoknya. Saya pengen ngetes seberapa irit motor saya, Honda CB 150R. Nah, ini di sebelah kiri saya ada motor Matic listrik ya, tapi bentukannya mirip Vespa guys. Keren. Nah, dari full tank to full tank, nanti saya mau ngetes nih seberapa irit motor Honda CB 150R ini guys. Dan nanti di akhir video saya akan itu berapa pengeluaran saya untuk touring menuju ke Citorek. Nah, oke. Saksikan terus keseruan video ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya suka. Dan juga bagi teman-teman yang mau berangkat ke sana, saya akan bagikan semua tipsnya di sini. Jadi tips yang pertama nih, kalau teman-teman mau ke sana, teman-teman jangan asal berangkat tanpa tujuan ya. Nah, kenapa? Karena kalau teman-teman sendirian, saya sarankan jangan ngejar target untuk dapat sunrise deh. Kenapa? Karena kalau kalian berangkatnya itu malam dan menuju hutan, ternyata itu hutannya memang sedikit berbahaya guys. Jadi kalian jangan asal berani, motornya udah mumpuni, pakai lampu LED yang terang, terus kalian sendirian. Saya sarankan jangan deh, sayangi diri kalian. Karena takut terjadi apa-apa ya, kita nggak ada yang tahu, namanya di pedalaman, masuk ke daerah yang sepi, kita nggak ada yang tahu guys. Lebih baik kita mencegah daripada harus menyesal.
Yang kedua, kalau kalian mau sendirian, kayak saya aja, berangkatnya pagi-pagi atau berangkat siang, kalian nyampe tujuan 3,5 jam. Nah, terus kalian bisa menikmati keindahan di sana, tapi memang kondisinya siang-siang, guys. Tapi memang bisa memanjakan mata dan pikiran kita. Nanti kita lihat deh gimana hasil dari rekaman saya. Kemudian, kalaupun yang ketiga ini tipsnya, kalau mau sendirian bisa siang, kemudian kalian nginep di sana. Di sana juga ada tempat penginapan ya seadanya, mulai dari 150 ribuan sampai dengan 250 ribu, dan bisa nginep di sana. Jadi besok paginya kalian bisa dapat sunrise dan juga the best view dari Citorek gitu. Nah, ini kita sudah memasuki daerah yang cukup padat nih. Tadi lewatin ITB ya. Sorry, IPB ya. Kalau ITB ada di Bandung, guys. Tapi berhubung ini di depan sudah kelihatan cuacanya mendung, dan nanti saya mau cari dulu Alfamart atau Indomart karena saya kebetulan lupa, guys, nggak bawa sendal jepit. Dan juga nanti saya mau beli tambahan air minum untuk saya simpen di cup holder di depan ini ya. Nah, kalau kalian ke Citorek jangan kaget ya. Jadi ada hal yang bakal sedikit mengganggu kalian mungkin ya, yaitu banyak truk sampah yang harus kalian susul gitu. Dan itu lumayan cukup ya berbau gitu ya. Kayaknya di area mungkin menuju ke arah Citorek itu ada TPU ya, atau TPS gitu, tempat pembuangan sampah. Kalau TPU tempat pemakaman umum ya. Nah, ini kita lewatin jalanan yang cukup macet, guys. Jam 9.47-an ini. Nah, di depan kita masih lurus. Dan saya juga merekam video ini dengan menggunakan kamera GoPro Hero 12 Black, guys. Jadi saya ngerasa sangat puas dengan kamera ini. Dan memang yang namanya fasilitas itu kan pasti ada plus dan minusnya. Gak mungkin dong iPhone 16 saja pasti ada minusnya, guys. Pasti ada perbaikan lagi gitu. Jadi memang kalau kita gak pernah puas menikmati fasilitas yang ada, ya kita gak bakal pernah bersyukur, guys. Jadi saya pun juga sama. Saya ngerasa ada minusnya dari GoPro Hero 12 ini, guys. Tapi kita harus cari solusi biar si minusnya ini gak terlalu menimbulkan masalah buat kita gitu ya. Karena setiap masalah itu pasti ada solusi, guys. Percaya deh. Nah, kita ikutin aja jalur mapnya. Pokoknya map itu ngarahin ke jalur tercepat, guys. Memang bener. Tapi saran saya ikuti jalur yang sesuai dengan kekuatan atau fisik dari motor kalian. Kalau motornya Matic, saya saranin teman-teman ikuti jalur yang jalan raya. Jangan masuk-masuk ke jalan kecil, guys. Karena di pilihan mapnya itu kita bisa ngukur, guys. Ada kalau jalannya terlalu cepat dan kolak kelok gitu ya, itu kemungkinan jalannya masuk ke dekat hutan gitu. Dan juga memang terjal. Tapi saya akan coba ke jalan yang terjal ini biar teman-teman bisa lihat juga. Nah, ini yang saya maksud. Kayaknya saya udah ngelewatin 4 truk sampah ya, guys. Ya, kita harap maklum dan sabar ya. Oh, ini kenapa sih Bapak dibonceng sama si Teteh ya? Oke. Ini sebetulnya masih nuansa-nuansanya Lebaran, guys. Karena H+2 Lebaran. Kita juga menikmati dulu Puncak Citorek. Seperti apa pemandangan di sana? Apakah di sana juga akan padat karena masih nuansa liburan? Nanti kita akan lihat selengkapnya. Pokoknya jangan di skip aja, teman-teman. Nah, kalau teman-teman pakai Honda CB 150R juga dimanapun berada, coba dong ditulis di kolom komentar gimana feelingnya kalian bawa itu. Mau itu CB 150R keluaran terbaru dengan upside down yang bodinya terlalu lebih gagah gitu, atau mungkin Street Fighter kayak saya
atau yang old sebelum ini gitu. Coba tulis pengalaman kalian menggunakan Honda CB 150R sudah bertahun-tahun bagaimana ya. Nah, di depan itu udah kelihatan mendung guys. Kayaknya saya harus sedikit melipir mencari Indomart atau Alfamart. Mudah-mudahan di depan ada ya. Nah, ini dia. Kita mampir dulu. Saya mau cari sandal jepit dan juga aqua. Nah, ini dia. Saya beli 2 air mineral ya, sama 1 sandal jepit, kurang lebih tadi total belanja sekitar 30.000 lah. Jadi pengeluaran pertama saya belanja 30.000. Oke, kita lanjut, let's go. Skui. Nah, kalau teman-teman gimana nih? Kalau keluar dari Alfamart atau Indomart, bakal ngeluarin uang kah buat ngasih ke mamang-mamang jaga parkir? Atau ngucapin terima kasih karena sudah berasa kita bayar pajak? Karena memang biasanya ada tulisan bebas parkir ya. Nah, ini memang parkirnya. Kita lanjut perjalanan. Kita bakal melewati pasar. Dan suasananya kalau memasuki jam 10 pagi ini cukup padat. Dan teman-teman juga jangan berharap bisa kebut-kebutan ya kalau berangkatnya pagi kayak saya. Kalau berangkatnya mungkin jam 10 malam atau jam dini hari jam 1, kalau rombongan pasti ini sangat lowong. Jadi teman-teman bisa sambil menikmati perjalanan lebih cepat. Kalau yang mau sholat di sebelah kiri dekat pasar tadi juga ada masjid besar. Jangan lupa, jangan sampai kita liburan meninggalkan kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah guys. Kita bakal ngelewatin jembatan dan banyak banget jembatan pokoknya. Nanti teman-teman hitung sendiri aja ada berapa jembatan yang saya rekam di video ini. Tapi asik sih guys. Kalian mau sendiri, mau sama pasangan, atau touring rame-rame bareng teman-teman semua yang hobi motoran, ini asik banget. Nanti saya bakal tunjukin jalur mana yang paling asik guys. Dan karena tadi sedikit haus, saya minum sedikit air minumnya, jadi lumayan berkurang. Nah, buat teman-teman yang mau isi bensin, kalau lupa di sebelah kiri ini ada juga pom bensin yang cukup gede. Dan kalian bakal melewati banyak jembatan guys. Nanti teman-teman hitung berapa jembatan yang bakal saya lewatin sepanjang jalur menuju ke Citorek guys. Pokoknya kita enjoy aja menikmati perjalanan. Tips dari saya, kalau teman-teman solo touring ataupun ramean, enaknya itu nggak usah kebut-kebutan guys. Beneran deh, bedanya cuman paling lama 30 menit, tapi feelingnya beda. Kalian begitu nyampe tujuan, kalau santai di perjalanan itu nggak terlalu capek. Tapi kalau kalian kebut-kebutan, selap-selip, hampir mau kecelakaan, itu yang bikin kita ini jadi gampang capek, stres, dan juga nantinya bakal kelelahan. Kita bakal terus sedikit menanjak. Nah, kalau nemu gapura begini, kita ambil yang jalan ke kanan guys, atau lurus. Di sini juga ternyata banyak angkot ya. Mungkin yang arah ke Bogor kota ataupun yang mau ke Lebak mungkin. Tapi nanti kita lihat juga kalau teman-teman mau ke sini apakah ada kendaraan umum yang bisa dipakai kalau kalian nggak mau touring. Nah, ini dia fungsinya jalur slider guys. Kalau kalian pegel kaki, apalagi motor sport yang saya modif jadi motor touring, itu pasti pegel kaki guys. Jadi bisa diselonjorin ke depan. Nah, kita mulai memasuki lahan sawit. Kalau vlogger yang lain tuh banyak yang bilang hati-hati masuki lahan sawit guys, karena di tempat-tempat begini itu biasanya sepi dan memang katanya banyak begal. Nanti kita akan lihat seberapa luas, seberapa jauh panjangnya jalan yang samping kiri kanannya ini ditumbuhi dengan pohon sawit ya. Tapi ini cukup rindang ya, berasa saya lagi di Sumatera guys. Coba komen di bawah deh,
teman-teman yang dari Sumatera, kira-kira mirip nggak nih? Ya siapa tahu nanti suatu saat nanti saya ada kesempatan buat touring rombongan ke Sumatera gitu ya, ke Lampung, atau mungkin nanti kalau ada waktu lebih panjang mungkin ke Belitung atau kemana, nanti kita akan bikinkan juga vlognya guys. Pokoknya kita menikmati Indonesia yang begitu indah ini guys. Nah ternyata kebun sawitnya itu nggak terlalu panjang ibaratnya, cuman segitu aja, dan kita sudah memasuki kawasan biasa lagi yang pinggir kiri kanannya itu ya rumah-rumah warga seperti biasa, ruko atau memang rumah warga gitu, masyarakat ya. Nah kita sambil menikmati perjalanan, kualitas GoPro Hero 12 ini keren banget teman-teman. Jadi goncangannya itu nggak terlalu kerasa, stabil banget hasil dari videonya, dan ternyata baterainya awet guys, beneran deh. Nah tipsnya kalau kalian tuh pengen baterainya awet, jangan rekam 2 jam full gitu, rekam aja momen-momen terbaik, tapi habis rekam kalian matiin mungkin semenit 2 menit, habis itu rekam lagi gitu. Nah kayak ini nih, ini keren nih, di sebelah kiri ini ada kayak danau buatan ya. Mungkin daerah sini ada mahasiswa atau memang banyak tempat-tempat pendidikan, sekolah, kuliah, kayaknya ya, karena banyak tadi kelihatan kayak kantin-kantin pelajar yang mungkin bisa jajan singgah di situ sebelum pulang ataupun sebelum masuk. Nah kita jangan sampai takut kalau mau berangkat ke sini sendirian kalau siang atau sore gitu. Nah tadi kita belok kiri, dan setelah belok kiri tuh teman-teman pasti bakal ketemu lagi hutan sawit. Jadi kenapa banyak motovlogger yang nyaranin nih, jangan kesini sendirian, karena rawan guys, saya akuin rawan. Ternyata yang kebun sawit pertama itu baru permulaan, di depan itu masih banyak lagi kebun sawit dan juga kebun-kebun yang nggak ada rumahnya guys. Nanti teman-teman lihat sendiri aja. Nah coba cek nih di map aja, itu kelihatan samping kirinya itu hijau, artinya itu berarti kebun nih atau hutan, nggak ada pemukiman guys. Nah bahayanya adalah biasanya ada serangan hewan-hewan, bahkan kalau memang ada macan gitu ya itu bisa guys. Jadi teman-teman harus tetap waspada, jangan sampai niatnya liburan pengen refreshing tapi malah menyebabkan sesuatu yang merugikan gitu. Nah teman-teman lihat aja nih, samping kiri ini udah mau jurang ke bawahnya, dan juga lewatin kebun sawit. Ini juga ada kebun-kebun bambu ya. Ini mulai nanjak dan memasuki daerah hutan guys. Nah pokoknya kalian kalau kesini sendirian, usahain siapin deh playlist lagu terbaik kalian, karena cukup jauh guys. Lumayan, kalau 4 jam santai dengan istirahat itu ya lumayan melelahkan sebetulnya, tapi kita harus tetap happy biar bisa menikmati perjalanan walaupun jauh dan sendirian guys. Atau buat kalian yang santai bisa nih, nah nanti kita belok kiri, saya masuk ke jalan yang agak terjal nih guys, karena bakal bulak belok kalau lihat di map. Nah kayak ini nih, ini terjal nih guys. Ini saya langsung pasang gigi 1 biar bisa nanjak guys. Ini baru permulaan. Oke, ternyata banyak juga rumah warga di sini ya. Nah kita lewatin yang mau bikin hajatan itu. Suasananya ini mirip-mirip dengan perkampungan di Kampung Naga guys, Tasikmalaya. Jadi kalau teman-teman ke sana ini mirip banget. Dan kalau saya pribadi seneng ya liatin kiri kanan suasana seperti ini.
lebih asri, nyejukin mata karena kita lihat pohon-pohon yang hijau, tanaman-tanaman hijau, kebun. Nah, kita ambil yang kanan ya, jangan ikutin motor di depan tadi. Kita lurus saja. Karena suasana yang beginilah yang kita cari, guys. Kalau teman-teman kerja di Jakarta, di Bandung, Surabaya atau kota-kota besar lainnya yang mungkin tiap hari kena macet, berangkat pagi, pulang malam, ya inilah healing kita, guys. Apalagi buat kalian yang memang pecinta alam. Nah, ini cocok banget. Nah, teman-teman bisa lihat kan? Bayangin deh kalau jam 1 malam lewat sini sendirian. Apa nggak ngeri, guys? Ini sebelah kiri ini jurang dalam banget, guys. Kita masuk lagi ke area kebun bambu. Tapi bambu itu, guys, kalau berdasarkan ilmu yang saya dapat nih dari kehutanan itu, ternyata bambu itu bisa menyerap air dan bisa mencegah terjadinya longsor, guys. Makanya kalau secara alami itu bambu banyak tumbuh di tanah-tanah yang miringnya itu benar-benar curam gitu. Dan kalau sekarang kan, nah seperti ini dibangun perumahan, sebetulnya ya bakal merusak alam, guys. Dan saya seneng banget sama eh, apa yang udah dilakuin sama Pak Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing ya, Pak Kang Deddy Mulyadi, yang bener-bener concern sama alam sekitar, guys. Jadi kalau teman-teman lihat kan berita di Bogor itu, sampai beliau turun tangan dan pengen mengembalikan fungsinya alam dengan baik. Jangan sampai karena sekedar mencari pundi-pundi untuk beberapa golongan tertentu, kita harus mengorbankan alam yang sejatinya bisa kita nikmati bareng-bareng, bukan malah menimbulkan banyak mudaratnya, banjir, longsor, dan lain-lain. Kita juga bisa mencontoh beliau untuk keseharian kita, guys. Nah, kita langsung belok kiri mengikuti jalan yang lebih besar. Nah, ini mulai jalannya sedikit bergelombang, guys. Ada lubang, tapi masih aman. Motor ini suspensinya cukup bagus, guys. Jadi mungkin kalau saya rasa lumayan lah. Kalau untuk masuk jalan jelek masih berani saya, nggak turunin, guys, gitu. Dan ini mulai kita masuki jalanan yang agak lebih lebar lagi dan enak banget buat nikung-nikung, guys. Kalau teman-teman yang suka cornering, ini jalan enak juga, guys. Tapi kalau kalian bawa ninja ke sini, kayaknya sedikit kurang pas, guys. Mungkin yang bawa-bawa motor yang nggak yang sport ya, mungkin udah dimodif touring, kesini enak nih. Dan kalau saya pribadi kayaknya lebih menyarankan teman-teman kesini tuh pakai motor kopling, guys, karena itu sangat berfungsi buat kalian, buat engine brake kalau misalkan turun, jadi nggak terlalu mengandalkan rem depan dan belakang. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, pemandangannya udah mulai keren. Ciamik, aduh, ini sih namanya benar-benar mudik, guys, pulang kampung. Dan ini dia jalan yang kembali sedikit bergelombang, tapi nggak apa-apa, yang penting hati senang, guys. Nah, kalau kalian lihat di depan tuh ada sedikit kayak bukit-bukit gitu ya, dan kita udah mulai cukup tinggi, guys. Ini kayaknya udah mendekati 1000 mdpl ini. Tapi di daerah seperti ini masih banyak rumah-rumah warga, guys. Jadi ternyata ya Indonesia itu memang beragam, guys. Masuk semua tempat masih ada perumahan. Jangan sampai takut lah. Yang penting kita berbuat baik, insya Allah kita juga bakal ketemu dengan rezeki yang baik dan juga orang-orang yang baik. Nah, kalau kita lihat itu di ujung sana kelihatan kayaknya Citoreknya ya. Nanti kita bakal ke sana. Dan ini menyenangkan sekali. Kita bisa tarik gas sedikit lebih kencang, tapi hati-hati karena
kalau baru lewat sini kita harus waspada karena takutnya tiba-tiba belok ngedadak dan di situ ada jurang guys. Makanya fungsinya kalau teman-teman nyimpen holder HP di depan dan bisa lihat map itu untuk ngetes dan ngecek juga nih kira-kira kalian bisa gaspol apa enggak nih. Kalau misalkan treknya lurus, oke, bisa gaspol sampai 120, 100 gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba di depan belokan, nah berarti kalian udah bisa lihat nih kira-kira sejauh mana atau sekencang apa kalian bawa motor gitu. Jangan sampai cuma karena bikin konten nih kenceng-kencengan tapi malah kecelakaan. Itu jangan sampai teman-teman. Utamakan keselamatan karena ada keluarga yang sudah menunggu di rumah. Yang jomblo ya sabar dulu guys. Ini kita masuk lagi jalan yang lebih kecil tapi enaknya sudah dicor, dan di samping kanan itu udah mulai kelihatan perbukitan-perbukitan, lembah gitu. Coba bayangin deh kalau kalian kesini itu jam 1 malam atau jam 12 malam sendirian. Saya sih mending nginep di rumah teman guys. Kayaknya ini jalan serem juga ya. Nah, kita lihat juga warga di sekitar sini begitu agamis ya guys. Pakai peci, sarung, karena ini sudah mau mendekati sholat zuhur. Nah, tadi kita lihat ada Plang Citorek dan kita langsung belok kanan aja tadi, turun ke bawah ini. Warga juga udah mulai aware ya. Kalau Citorek itu udah banyak peminatnya, makanya dikasih pelang-pelang yang memudahkan teman-teman yang touring biar nggak kesasar gitu. Nah, ini kita memasuki area yang mungkin mirip-mirip seperti di Pulau Nusa Tenggara Barat gitu ya. Tandus-tandus tapi masih tetap hijau gitu. Ini kalau saya menikmati banget sih guys. Mudah-mudahan teman-teman juga ada yang tertarik dan pengen kesini, tapi harus siap-siap nih. Nah, ini juga udah berapa jembatan yang saya lewatin ya. Warga juga mulai ya mungkin sedikit kasih estetik di jembatannya, dikasih cat biar lebih menarik dan bisa menimbulkan ya masyarakat lain, pengunjung lain biar bisa datang, biar viral gitu. Dan itulah salah satu upaya yang bisa kita lakuin biar meningkatkan penghasilan di daerah kita masing-masing. Kita lewatin juga tadi jembatan yang keren banget ya. Mudah-mudahan ya fasilitas perbaikan infrastruktur jalan itu bisa merata se Indonesia guys, dan kita bisa menikmati keindahan Citorek nanti sambil menggunakan motor saya ini si Jalu Honda CB 150R. Nah, ini kita terabas aja guys, jalanan jelek juga kita terabas. Dan ternyata teman-teman, nah ini kita ada genangan air, kaki langsung naik ke jalur slider, aman guys. Ini saya nggak bohong ya, walaupun motor ini bukan motor trail, tapi kalau masuk daerah begini saya masih berani guys, karena suspensinya itu cukup empuk. Dan syaratnya kalau kalian punya motor yang sama, saya ban depan tuh pasti saya kempesin dikit ya. Jadi bukan yang sesuai aturan nih, si bannya harus di angka sekian, tapi bakal saya kempesin depan dan belakang, apalagi kalau saya sendirian, karena itu bisa ngurangin getaran di motor kita dan bisa bikin kita ini lebih nyaman, juga nggak begitu capek di perjalanan guys. Nah, ini si ibu dan si dede punten kita mau lewat ya. Nah, kita selap-selip begini aja guys, tapi ini jalan jelek yang kalau di map itu tercepat guys. Cuman kayaknya malam hujan jadi sedikit banyak genangan air guys. Kita ketemu jalan rayanya. Nah, kalau kalian jalan raya ikutin ini bisa dari kanan nih keluarnya, tapi karena saya pengen motong tadi lewat jalan terabas dulu sedikit, kita belok kiri dan lanjut lurus. Nah, kalau di map itu sekitar 1 jam lagi nyampe guys, lumayan. Dan di sebelah kanan ini ada juga objek wisata untuk spot foto. Jadi kalau kalian pengen foto, viewnya ini namanya lereng Sibolang ya. Ada juga tempat buat ngopinya dan juga buat nyimpan motor masih aman ya. Viewnya adalah ya perbukitan mirip-mirip seperti Citorek nanti, tapi kayaknya nggak terlalu tinggi. Nanti kita mau ke Citorek yang jauh lebih tinggi. Nah, fungsinya engine brake
di motor gigi itu kayak gini guys. Jadi kita gigi 2 atau gigi 1 juga masih aman, gak harus terlalu neken-neken uh, pedal rem depan maupun belakang gitu. Jalanan sekarang sudah mulai nanjak dan tetap masih banyak pemukiman di kiri dan juga kanan. Di depan ini kayaknya ada kang paket nih. Waduh, tukang paket aja bisa guys nanyak begini guys. Nah, tapi tetap kita harus saling pengertian guys. Kalau lebaran kurang-kurangin deh pesen paket. Kasihan mereka juga pengen libur ya. Sesuai dengan curhatan salah satu kang paket di mobil yang etol yang di viral itu ya, yang di tol ya. Nah, kita langsung terus nanjak. Dan ini kita lewatin lagi jembatan Pelangi. Kayaknya yang kedua atau ketiga ini yang udah saya lewatin. Dan di depan ini sepertinya dulu pernah terjadi longsor dan alhamdulillah sudah bisa kita lewatin, walaupun masih ngeri-ngeri sedep guys, karena di sebelah kanan ini ya, kalau teman-teman lihat itu dalam banget. Dan kalau lewat sini tetap waspada guys, hati-hati. Kalau bisa lebih kenceng bawa motornya, lebih kenceng aja biar kita bisa cepat ngelewatin jalan yang amblas tadi. Lewat lagi kita jembatan Pelangi. Tapi kali ini nggak ada atapnya. Nah, ini dia transportasi umum kalau kalian pengen ke Citorek. Ada mobil elf. Kalau di jalur Cirebon, kemudian Majalengka, Cikijing, itu ada Buhe guys. Kalau di sini ada juga. Nah, ini ada juga nih jalanan yang amblas. Di sebelah kiri ini harus hati-hati, karena tadi saya lihat atasnya masih ada aspalnya, tapi bawahnya udah hilang guys untuk tanahnya. Jadi bisa aja nanti tiba-tiba langsung amblas gitu. Tetap waspada ya. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Nah, ini mendekati ke puncak Citorek guys. Udah mulai nanjak. Kita di gigi 2 dan 3 aja mainnya. Masih bisa untuk terus melaju. Ini juga sebelah kiri nih amblas juga ini jalannya. Hati-hati guys. Dan ini dia pemandangan Citorek yang sangat viral. Cuman saya datangnya memang nyampe sini jam 12 siang guys. Jadi pasti gak bakal dapet awannya. Tapi setidaknya kita mau liburan dan menikmati pemandangan. Ngasih tips ke temen-temen, tips terbaik, trik, dan juga kira-kira berapa nanti budgetnya. Dan ini keren banget guys. Kalian berasa naik puncak gunung Semeru ya. Yang di depan ini sepertinya Akam sih, adik-adik ini naik motor Beat. Nah, kita tenang saja. Oke. Nah ini sama-sama punten ya. Nah, di depan itu ada Tugu Gunung Luhur guys, dan juga tempat-tempat di sebelah kanan ini untuk nginap dan juga untuk kalian istirahat. Nah, kita sampai di Gunung Luhur, negeri di atas awan. Untuk tiket masuk PNBP-nya 5.000 parkir motornya ya. Kalau untuk tiket masuknya 10.000 PNBP-nya, Pak. Oke. Ya. Jadi total 15.000. Jadi 15.000. Buka dari jam berapa sampai jam berapa kan? Buka ininya? Iya. 24 jam. 24 jam. Iya, 24 jam. 24 jam. Karena kan di sini wisatanya pagi tuh, pagi jelas mereka yang nginep gitu. Iya. Kadang yang pagi datangnya gitu. Jadi 24 jam. Nginepnya di belakang-belakang sini ya? Ini ya, Iya. ini udah forum ini villa penginapan lah. Semacam penginapan gitu. Nah, sekarang kita parkir dulu di tempat parkir. Dan di samping motor saya ini ada motor-motor gede guys. Honda CRF 250cc, ada Yamaha Tenere, dan juga Kawasaki Versys Touring 250. Tapi yang disebut moge sih yang Tenere ya. Yang 250 ini masih belum moge guys. Tapi keren banget ini. Waduh. Mudah-mudahan nanti bisa kebeli ya. Dan banyak juga, ada bahkan yang pakai Beat, Vario, ada yang pakai EDP dan lain-lain. Di sini kalau kalian mau sholat, ada di masjid di atas ini ya, dengan pemandangan yang seperti ini guys.
Nah, ini dia pemandangan Citorek. Karena saya lapar, saya makan dulu. Yang ada di sini cuma ada nasi dan ayam goreng, tapi saya minta tambah telur goreng, telur ceplok ya. Pakai sambal dan juga sukro. Ini harganya 25.000 guys. Masih harga ya worth it lah ya untuk tempat wisata. Dan buat teman-teman yang mau menginap, ini banyak banget penginapan di atas seperti ini. Dan ini adalah yang hijau ini the best view-nya penginapan di sini guys. Bisa langsung lihat pemandangan Citorek pas kalian buka pintu dan jendela. Nah, di sebelah sisi ini juga ada penginapan-penginapan dan juga di bawahnya itu biasanya warung-warung. Sekedar pop mie atau mungkin nasi goreng, mie goreng itu ada guys dan bukanya 24 jam. Nah, si Abah ini juga jualan souvenir kalau kalian mau beli souvenir di sini. Nah, masuk sini itu harus bayar 10.000 guys. Seperti yang tadi dibilang di lokasi tiket. Dan ini kita jalan sedikit menuju spot-spot foto dan kita lihat tengok di bawah, ini tinggi banget guys. Wow, indah banget guys. Ini kalau kalian kesini pokoknya harus mengabadikan momen kalian untuk foto. Nah, kayak si Mamang ini asik. Nah, ini dia ada tulisan juga negeri di atas awan, Gunung Luhur Citorek. Kita jalan pinggir sini aja udah enak guys. Ini cerah banget, cuacanya lagi bagus banget, nggak hujan, lagi cerah, awannya juga putih. Nah, di sini juga ada dari disediain spot foto guys, dibikin kayak taman-taman untuk di atas ini. Banyak juga pengunjung yang datang nih, tapi kebanyakan anak muda ya. Nah, juga yang bawa anak. Nah, ini dia tempat untuk spot fotonya. Dan memang indah banget sih, subhanallah ya. Kuasa Tuhan ini memang sangat luar biasa menciptakan segala macam isinya dengan sangat amazing banget. Dan kita tentunya harus bisa bersyukur, selalu mengingat Tuhan guys. Nah, ini dia ada love-nya buat kalian yang lagi kasmaran. Atau di sini nih, ini keren sih kalau kalian mau foto naik tangga ini dikit. Dan ini dia Citorek, negeri di atas awan. Cuman awannya lagi nggak ada. Tapi indah banget sih. Nah, ini keren banget guys. Sepanjang ini bisa memanjakan mata kalian. Kalau di sini berlama-lama tuh enak banget guys. Kita bawa kopi ke sini, ngopi, yang ngerokok. Ini kenikmatan hakiki guys. Dan kita bantuin adik-adik ini buat foto. Nah, 1 2 cekrek. Oke. Jadi kesimpulannya nih guys, Citorek bisa kalian kunjungin tapi harus tahu medan dan juga tahu waktu kapan berangkat. Dan untuk pengeluaran saya ternyata saya cuman ngabisin 40.200 untuk bensin, irit banget. Itu PP guys, saya nyampe lagi ke Cibinong. Dan juga makan saya 25.000, kemudian air 30.000 dan juga untuk tiket masuk 15.000 ya. Kurang lebih 100 ribuan kalian bisa menikmati keindahan Citorek seperti ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Bye bye. Wassalamualaikum.